Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Syam dari kelas A2 Prodi Pendidikan Matematika. Pada video ini saya akan memaparkan media pembelajaran virtual berbasis GeoGebra yang telah saya buat. Nah, jadi ada dua media pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama itu pada materi pecahan biasa dan yang kedua yaitu pada materi solusi SPLDV. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama, pecahan biasa. Nah, jadi di sini judulnya itu adalah pecahan biasa. Nah, di sini juga terdapat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memvisualisasikan bentuk pecahan. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan pecahan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil pengurangan pecahan. Nah, baik, langsung saja untuk ke medianya. Di sini yang pertama untuk visualisasi pecahan. Nah, jadi sebelum mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan, sebaiknya siswa mengingat bagaimana visualisasi dari pecahan yang dapat dieksplorasi pada applet berikut ini. Nah, jadi di sini terdapat visualisasi pecahan. Nah, di sini petunjuknya yang pertama, geser slider sesuai dengan pecahan yang ingin dilihat visualisasinya. Kemudian yang kedua, geser slider penyebut terlebih dahulu, kemudian pembilang. Dengan pembilang lebih kecil sama dengan penyebut. Nah, jadi misalkan di sini pembilangnya itu 2, kemudian penyebutnya adalah 6. Nah, di sini muncul nilai pecahannya yaitu 2/6. Kemudian di sini terdapat visualisasi dari pecahan 2/6. Nah, misalnya kita mau melihat bagaimana visualisasi pecahan dari 3/15. Nah, penyebutnya kita bawa ke 15, kemudian pembilangnya kita bawa ke 3. Nah, ini adalah visualisasi pecahan dari 3/15. Nah, jadi begitu kalau misalkan kita ingin melihat visualisasi dari pecahan untuk dengan menggunakan media ini. Nah, misalkan 10/15 atau 15/15. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat media untuk penjumlahan pecahan. Jadi, siswa dapat menginput angka pada kotak pembilang dan penyebut yang telah disediakan dengan minimal angka 1 dan maksimal angka 10. Nah, di sini terdapat media untuk penjumlahan pecahan. Di sini kita lihat dulu untuk petunjuknya. Yang pertama, input bilangan pembilang dan penyebut pada kotak pecahan pertama dan kedua yang akan dijumlahkan dengan syarat pembilang lebih kecil sama dengan penyebut. Jadi misalkan di sini kita akan menjumlahkan pecahan 2/3, kemudian 3/4 ditambah 3/4. Nah, kemudian kita lihat untuk petunjuk yang kedua, perhatikan bahwa pecahan pertama divisualisasikan oleh gambar 1 dan pecahan kedua oleh gambar 2. Nah, kita lihat untuk pecahan pertama ini 2/3, visualisasinya itu adalah gambar 1. Nah, ini adalah visualisasinya yaitu 2/3. Kemudian pecahan yang kedua yaitu 3/4, visualisasinya yaitu pada gambar 2 ini. Pecahannya bisa kita lihat visualisasinya yaitu 3/4. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat untuk petunjuk yang ketiga, ubah potongan-potongan pada gambar 1 dan gambar 2 menjadi bagian yang sama besar dengan menggeser slider di sampingnya. Nah, jadi di sini siswa bisa menggunakan konsep KPK agar nanti potongan-potongan pada gambar 1 dan gambar 2 ini sama besar. Jadi misalkan di sini kita geser untuk slider yang gambar 1 kita geser ke 4, kemudian untuk slider gambar 2 kita geser ke 3. Nah, bisa kita lihat di sini potongan-potongannya itu sudah sama besar. Nah, jadi di sini nanti siswa harus menggeser slider-slider ini sehingga potongan-potongan pada gambar 1 dan gambar 2 itu sama besar. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat untuk petunjuk yang keempat. Setelah potongan-potongannya sama, centang jawaban awal dan akhir untuk melihat jawaban. Di sini kita klik jawaban awal. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya, di mana di sini sudah sama penyebutnya, yaitu 8/12 ditambah 9/12. Nah, jadi 12 itu adalah KPK dari 3 dan 4. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Kemudian kita klik jawaban akhir. Nah, di sini akan muncul hasil dari penjumlahan pecahannya, di mana 8/12 ditambah 9/12 itu sama dengan 17/12. Nah, mungkin itu untuk penjumlahan pecahan. Kemudian selanjutnya ke pengurangan pecahan.
Nah, siswa dapat menginput angka pada kotak pembilang dan penyebut yang telah disediakan dengan minimal angka 1 dan maksimal angka 10. Nah, jadi sama halnya dengan yang penjumlahan pecahan tadi. Jadi, untuk petunjuk yang pertama di sini input bilangan pembilang dan penyebut pada kotak pecahan pertama dan kedua yang akan dikurangkan dengan syarat pembilang lebih kecil sama dengan penyebut. Jadi, misalkan kita akan mengurangkan pecahan 2/3 dikurangi dengan 4/5. Nah, bisa kita lihat untuk pecahan yang pertama visualisasinya itu adalah gambar 1 dan pecahan yang kedua 4/5 visualisasinya itu adalah gambar 2. Nah, kemudian petunjuk yang kedua, perhatikan bahwa pecahan pertama divisualisasi. Nah, ini tadi bahwa pecahan pertama visualisasinya itu adalah gambar 1 dan pecahan kedua visualisasinya adalah gambar 2. Kemudian petunjuk yang ketiga, ubah potongan-potongan pada gambar 1 dan 2 menjadi bagian yang sama besar dengan menggeser slidernya. Nah, jadi ini tantangan bagi siswa untuk menggeser nanti slider ini sehingga potongan-potongan pada gambar 1 dan 2 ini menjadi sama besar. Jadi misalkan siswa menggeser slider gambar 1 itu ke 5, kemudian slider gambar 2 itu ke 3. Nah, bisa kita lihat potongan-potongannya itu sudah sama besar. Kemudian kita lihat petunjuk yang keempat. Setelah potongan-potongannya sama, centang jawaban awal dan akhir untuk melihat jawaban. Kita klik jawaban awal, di sini akan muncul hasilnya di mana penyebutnya itu telah sama, yaitu 10/15 dikurang 12/5. Nah, kemudian kita klik jawaban akhir untuk melihat hasil akhirnya. Nah, di sini hasil akhirnya itu adalah minus 2/15. Nah, itu untuk pengurangan pecahan. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana sini terdapat petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, siswa mengisi identitas pada kolom yang telah disediakan. Yang kedua, selesaikan soal-soal yang tersedia. Kemudian yang ketiga, gunakan media yang disediakan untuk mengerjakan soal. Kemudian yang keempat, pilih jawaban yang menurut Anda benar. Nah, jadi di sini siswa terlebih dahulu mengisi identitasnya, nama, dan kelasnya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat soal-soal. Yang pertama, kegiatan 1 itu ada menentukan. Nah, jadi di sini terdapat 5 soal untuk penjumlahan pecahan. Nah, misalkan di sini hasil dari 6/7 ditambah 2/3. Nah, siswa bisa menggunakan media yang di atas tadi untuk menentukan hasilnya ini dengan menggeser slidernya sehingga potongan-potongannya itu sama besar. Jadi nanti siswa juga bisa mengklik jawaban yang menurutnya benar, kemudian cek my answer. Misalkan di sini 34/21. Nah, maka di sini akan muncul informasi bahwa jawaban yang diinput itu salah. Nah, di sini juga siswa bisa mengulang dengan mengklik try again. Nah, jadi untuk soal 1 sampai 5 itu adalah soal menentukan, yaitu penjumlahan pecahan. Kemudian soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10 itu adalah soal pengurangan pecahan. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua di sini terdapat kegiatan 2, yaitu mengamati. Jadi terdapat 5 soal untuk soal mengamati. Jadi misalkan di sini, berdasarkan pengamatanmu pada beberapa gambar di atas, gambar manakah yang menunjukkan pecahan 4/8? Berikan alasanmu. Jadi siswa bisa mengamati dari keempat gambar ini, mengamati yang manakah pecahan yang mewakili 4/8. Kemudian nanti siswa diberi memberikan penjelasan mengapa gambar tersebut yang merupakan visualisasi atau gambar dari pecahan 4/8. Nah, kemudian untuk kegiatan ketiga yaitu menyimpulkan. Nah, jadi terdapat 4 soal menyimpulkan yang saya berikan pada soal LKPD ini. Siswa bisa menjawab soal-soal ini. Nah, mungkin itu untuk materi SMP. Selanjutnya untuk materi SMA yaitu solusi SPLDV. Nah, untuk materi solusi SPLDV di sini terdapat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui dan menentukan jenis-jenis solusi SPLDV. Yang kedua, siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk jenis-jenis solusi SPLDV di sini terdapat
petunjuk penggunaannya. Yang pertama, geser slider A1, B1, dan C1 yang mewakili persamaan 1, serta slider A2, B2, dan C2 yang mewakili persamaan 2. Isi sesuai dengan persamaan yang akan ditentukan jenis solusinya. Kemudian yang kedua, perhatikan nilai A1 per A2, B1 per B2, dan C1 per C2. Kemudian yang ketiga, lihat hubungan yang terjadi pada A1 per A2, B1 per B2, dan C1 per C2. Jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2, maka dua garis tersebut itu sejajar. Jadi tidak ada solusi dari kedua persamaan tersebut. Jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, maka dua garis tersebut berimpit, memiliki banyak solusi. Sedangkan jika A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, maka dua garis itu berpotongan, memiliki satu solusi. Kemudian jika A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2, maka dua garis tersebut juga berpotongan, memiliki satu solusi. Kemudian untuk langkah petunjuk yang keempat, klik centang sesuai dengan kondisi yang terjadi untuk melihat jenis solusi yang dimiliki oleh SPLDV. Nah, langsung saja untuk ke medianya solusi SPLDV. Di sini terdapat slider untuk nilai dari A1, B1, C1. Jadi slider yang berwarna merah ini mewakili persamaan yang pertama. Kemudian di mana A-nya itu adalah koefisien dari X, kemudian B itu koefisien dari Y, dan C itu koefisien dari ini adalah konstantanya. Nah, begitu juga untuk yang slider B. Untuk A2 itu mewakili koefisien dari variabel X, B2 mewakili koefisien dari variabel Y, kemudian C2 itu konstantanya. Nah, di sini terdapat nilai A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Nah, jadi misalkan di sini kita isi A1-nya itu adalah 5. Kemudian B1-nya misalkan 10. Kemudian C1-nya itu adalah 16. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Kita lihat untuk garis merah ini. Ini adalah grafik dari persamaan yang pertama, yaitu 5X tambah 10Y sama dengan 16. Jadi A1-nya itu adalah 5, kemudian B1-nya itu adalah 10, kemudian C1-nya itu adalah 16. Nah, kemudian untuk slider yang berwarna biru ini, misalkan A2-nya itu 5. Kemudian kita pilih B2-nya juga adalah, misalkan kita pilih B2-nya adalah 10. Kemudian C2-nya itu adalah 16. Nah, bisa kita lihat misalkan C2-nya itu adalah 50. Nah, ini grafik dari persamaan yang kedua, yaitu 5X ditambah 10Y sama dengan 50. Nah, jadi di sini terdapat nilai dari A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 yang berdasarkan nilai dari slider ini. Nah, kemudian kita lihat untuk A1 per A2 nilainya itu adalah 1, B1 per B2 nilainya adalah 1, kemudian C1 per C2 nilainya adalah 0,32. Nah, kita lihat bahwasanya A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2, sama-sama 1, tetapi tidak sama dengan C1 per C2. Nah, kita lihat di sini yang mana sesuai dengan hasilnya ini, A1 per A2, B1 per B2, dan C1 per C2. Nah, ternyata itu sama dengan yang ini, A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2. Jadi kita klik centang ini, maka di sini akan muncul jenis solusinya. Jadi dua garis tersebut sejajar, tidak ada solusi. Nah, jadi ini tadi grafiknya memang bisa kita lihat bahwa grafiknya itu sejajar. Jadi tidak ada titik potong dari kedua grafik tersebut. Jadi tidak ada solusi dari kedua persamaan tersebut. Nah, tetapi kalau misalkan kita ganti di sini, untuk nilai A2-nya kita ganti misalnya 15. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat titik potong dari kedua persamaan tersebut. Nah, kalau kita lihat A1 per A2-nya itu adalah 0,33, B1 per B2-nya itu adalah 1, C1 per C2 itu adalah 0,32. Nah, tidak ada yang sama. Berarti kalau kita lihat pilihannya di situ adalah yang ini.
A1 tidak sama dengan A2, A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2, tidak sama dengan C1 per C2. Nah, kita klik di sini centang. Nah, di sini akan muncul dua garis tersebut berpotongan, memiliki satu solusi. Nah, kalau kita lihat pada grafiknya ini yang berwarna merah dan biru, dari kedua persamaan tersebut ada memang titik potong dari kedua garis tersebut, yaitu 3,4, min 0,1. Nah, jadi ini adalah titik potong atau solusi dari persamaan tersebut. Nah, mungkin itu untuk yang jenis-jenis solusi SPLDV. Kemudian selanjutnya penyelesaian soal cerita SPLDV. Nah, petunjuk penggunaannya di sini ya, siswa bisa menginput soal yang telah diberikan pada LKPD. Kemudian langkah yang pertama, siswa dapat menginput nilai koefisien variabel X dan Y serta konstanta pada kotak yang telah disediakan untuk membuat persamaan matematika dari soal cerita yang telah ditentukan. Setelah itu, siswa dapat menekan tombol cek untuk melihat apakah persamaan yang diinput atau model matematika yang diinput itu sudah benar. Kemudian langkah yang kedua, siswa menentukan titik potong sumbu untuk masing-masing persamaan, di mana di sini diberikan rumus persamaan garis yaitu AX tambah BY sama dengan C. Kemudian titik potong untuk sumbu X yaitu X sama dengan 0, sehingga diperoleh Y-nya itu adalah C per B. Jadi siswa nanti menggunakan rumus ini untuk menentukan titik potong sumbu Y. Nah, kemudian di sini titik potong untuk sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya itu adalah C per A. Jadi, rumus titik potong untuk sumbu Y dan sumbu X ini nanti digunakan oleh siswa untuk menentukan titik potong sumbu pada masing-masing persamaan. Nah, setelah siswa menemukan titik potong pada masing-masing sumbu, maka akan muncul tulisan benar jika angka yang diinput itu benar. Begitupun sebaliknya. Maka siswa harus menentukan titik potong yang benar dan sesuai dengan rumus yang diberikan di atas. Kemudian langkah yang ketiga yaitu geser titik A, B, C, D pada koordinat kartesius sesuai titik yang telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Siswa dapat memperkecil atau memperbesar bidang koordinat kartesius untuk mempermudah menentukan titik. Nah, jika lokasi titik sudah sesuai dengan titik yang diperoleh sebelumnya, maka akan muncul informasi misalkan titik A benar. Nah, setelah titik A, B, C, dan D itu benar, lanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian langkah yang keempat, tekan tombol grafik persamaan 1 dan 2 untuk menampilkan grafik masing-masing persamaan pada bidang koordinat. Kemudian langkah yang kelima, tekan tombol HP untuk menampilkan solusi. Kemudian siswa dapat menyimpulkan jawaban dari soal yang diberikan. Kemudian tekan tombol reset untuk mengatur ulang. Nah, langsung saja ke medianya. Di sini terdapat sistem persamaan linear dua variabel. Jadi nanti siswa menginput angka-angka pada yang ada pada soal cerita ini, kemudian menjawab soal yang diberikan. Nah, kemudian di sini langkah penyelesaiannya itu dengan menggunakan metode grafik, di mana di sini sudah dimisalkan bahwa pulpen itu adalah X dan buku itu adalah Y. Nah, kemudian untuk langkah pertamanya di sini itu membuat model matematika. Jadi nanti siswa menginput nilai dari koefisien variabel X, variabel Y, dan juga konstantanya, kemudian menekan tombol cek untuk melihat model yang diinput itu sudah benar atau tidak. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong setiap persamaan garis. Kemudian langkah yang ketiga, plot titik pada bidang koordinat. Kemudian selanjutnya langkah keempat itu adalah membuat grafik pada setiap persamaan. Kemudian yang kelima, menampilkan dan mengamati titik potong dua persamaan garis. Langsung saja kita ingin mengerjakan soal di mana soalnya itu Ica membeli 2 pulpen dan 1 buku seharga 15.000. Nah, di toko yang sama Ila membeli 1 pulpen dan 2 buku seharga 18.000.
Nah, berapakah jumlah harga satu buku dan satu pulpen? Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan metode grafik, di mana di sini sudah dimisalkan bahwa pulpen itu adalah X dan buku itu adalah Y. Nah, untuk langkah yang pertama di sini membuat model matematika. Jadi siswa membuat model matematika menginput nilai dari input box ini dari soal cerita yang diberikan. Jadi misalkan di sini siswa menginput 2x ditambah 1y itu sama dengan 15.000. Kemudian di persamaan yang kedua 1x ditambah 2y sama dengan 18.000. Nah, kemudian sesuai dengan langkah-langkahnya tadi bahwa klik tombol cek untuk melihat apakah persamaannya, nilai dari persamaan yang diinput itu sudah benar atau belum. Nah, kita cek bahwasanya persamaan yang pertama 2x tambah 1y sama dengan 15.000. Nah, sama dengan yang diinput tadi. Begitu juga untuk persamaan yang kedua, yaitu 1x tambah 2y sama dengan 18.000, sama dengan yang kita input. Jadi, model matematika yang diinput itu sudah sesuai. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong setiap persamaan garis. Nah, di sini untuk persamaan yang pertama tadi yaitu 2x tambah 1y sama dengan 15. Jadi, siswa menggunakan rumus yang telah diberikan tadi untuk sumbu x dan juga sumbu y-nya. Nah, misalkan kalau misalkan x-nya sama dengan 0, berarti misalkan siswa menginput 15.000. Nah, maka di sini akan muncul informasi bahwa nilai yang diinput itu sudah benar. Nah, kita input juga untuk x-nya. Kalau misalkan y-nya sama dengan 0, misalkan di sini kita input 7.500. Nah, di sini juga sudah benar mengenai nilai yang diinput. Nah, begitu juga untuk persamaan yang kedua. Untuk x tambah 2y sama dengan 18.000. Misalkan di y ini kita input 8.000. 9.000. Nah, sudah benar. Begitu juga untuk x-nya. X-nya misalkan kita input 18.000. Nah, ini sudah benar. Nah, setelah ini semua benar, titik potong sumbunya masing-masing persamaan itu sudah benar. Selanjutnya ke langkah yang ketiga, plot titik pada bidang koordinat. Nah, untuk 2x tambah 1y sama dengan 15 itu ada titik A yang koordinatnya 0,15.000 dan titik B 7.500,0. Sedangkan untuk x tambah 2y sama dengan 18.000, titik sumbunya itu adalah titik C 0,9.000 dan titik D 18.000,0. Nah, jadi siswa nanti menggeser titik A, B, C, dan D ini sesuai dengan titik koordinat ini. Kemudian di sini juga terdapat letak titik A, B, C, D. Jadi kalau misalkan di sini letak titik A itu masih salah. Jadi kalau misalkan kita pindahkan di sini titik A itu 0,15.000, kita geser titik A ke 0,15.000. Nah, misalkan di sini bisa kita lihat di sini titik A itu sudah benar. Nah, kalau titik A sudah benar, kita lanjut untuk yang titik B. Titik B itu koordinatnya adalah 7.500,0. Kita bawa titik B ke koordinat 7.500,0. Nah, di sini titik B juga sudah benar. Selanjutnya titik C. Titik C itu koordinatnya adalah 0,9.000. Kita bawa titik C ke 0,9.000. Titik C juga sudah benar. Kemudian titik D 18.000,0. Kita bawa titik D ke 18.000,0. Nah, titik B juga sudah benar. Titik A, B, C, dan D semuanya sudah benar. Kemudian selanjutnya di sini langkah yang keempat itu adalah membuat grafik pada setiap persamaan. Perintahnya tadi kita klik grafik persamaan 1. Di sini akan muncul grafik dari persamaan yang pertama yaitu 2x tambah y sama dengan 15.000. Kemudian grafik persamaan 2 itu juga akan muncul dari grafik x tambah 2y sama dengan 18.000. Nah, kemudian kita klik langkah 5 menampilkan dan mengamati titik potong dua persamaan garis. Kita klik HP, maka di sini akan muncul titik potong dari kedua persamaan tersebut atau solusi dari
model yang telah kita import, yaitu 4.000, 7.000. Nah, jadi harga di mana koordinatnya itu 4.000, 7.000, berarti harga satu buku itu, harga pulpen itu adalah 4.000, sedangkan harga buku itu adalah 7.000. Nah, itu untuk menentukan solusi dari soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat LKPD. Di sini terdapat petunjuk penggunaannya. Yang pertama, isi identitas pada kolom yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, selesaikan soal-soal yang tersedia. Kemudian gunakan media yang disediakan untuk mengerjakan soal. Kemudian yang keempat, pilih atau isi jawaban yang menurut Anda benar pada soal pilihan ganda dan soal isian. Nah, di sini siswa menginput identitasnya, nama dan kelasnya. Kemudian beralih ke soal-soal. Di sini kegiatan 1 yaitu menentukan. Nah, di sini terdapat 5 soal menentukan. Jadi untuk soal yang pertama menentukan solusi dari SPLDV dengan menggunakan media yang pertama tadi, jenis-jenis solusi SPLDV. Kemudian untuk soal nomor 2 dan nomor 3 itu membuat model matematika. Kemudian soal nomor 4 dan nomor 5 yaitu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan media yang kedua yang telah dijelaskan tadi. Nah, jadi terdapat 6 soal untuk menentukan. Nah, kemudian kegiatan kedua yaitu mengamati. Jadi terdapat 3 soal mengamati, di mana misalkan di sini soal nomor 7, amatilah grafik yang terbentuk pada persamaan 2x kurang y sama dengan 7 dan x tambah 3y sama dengan 14. Apakah grafik dari persamaan tersebut berimpit, sejajar, atau berpotongan? Nah, jadi siswa bisa membuat grafik dari persamaan ini dengan menggunakan media yang pertama tadi, yang jenis-jenis solusi SPLDV. Kemudian menentukan apakah grafik dari persamaan tersebut sejajar, berimpit, ataukah berpotongan. Nah, begitu juga untuk soal nomor 8 dan nomor 9. Nah, kemudian di sini untuk kegiatan 3 yaitu menyimpulkan. Jadi terdapat 3 soal untuk menyimpulkan, di mana soal nomor 10 di sini setelah menggunakan media di atas, jelaskan ada berapa jenis solusi SPLDV yang dapat diperoleh. Nah, ini dapat dijawab dengan menggunakan media yang pertama tadi mengenai jenis-jenis solusi SPLDV. Kemudian jelaskan kapan dua persamaan garis dikatakan tidak memiliki solusi. Nilai apakah yang memengaruhi suatu persamaan sehingga dikatakan tidak mempunyai solusi. Kemudian yang ke-12 yaitu jelaskan kapan dua persamaan garis dikatakan mempunyai banyak solusi. Baik, mungkin itu media pembelajaran virtual SMP dan SMA pada materi pecahan biasa dan juga materi SPLDV, solusi SPLDV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.